Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teddy Pradana, dalam mata kuliah pengembangan media komunikasi kesehatan. Baik, untuk hari ini kita akan mengkaji tentang program komunikasi kesehatan. Ya, program komunikasi kesehatan terdiri dari 5 tahapan atau 5 langkah, yaitu yang pertama asesmen atau pengkajian, yang kedua tahap perencanaan atau plan, yang ketiga tahap tes, yang keempat deliver message, yang kelima monitor atau evaluasi. Oke, pengembangan komunikasi kesehatan berisi tentang analisa kebijakan komunikasi kesehatan apa yang sedang berjalan. Ini mungkin dari sisi pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah tentang kesehatan pada saat ini, isu-isu kesehatan yang sedang bergulir di tingkat nasional maupun internasional itu merupakan bagian dari dasar kajian terhadap program komunikasi kesehatan yang nantinya akan kita rancang. Nah, selanjutnya analisa kelembagaan mana yang sejauh ini berperan aktif, baik publik sektor, privat sektor, maupun NGO. Nah, biasanya ini berkaitan dengan kerjasama lintas sektor atau kelembagaan yang memiliki andil terhadap program komunikasi kesehatan. Nah, isinya tentang kompetensi. Nah, kompetensi ini biasanya berbicara tentang kelembagaan mana yang memiliki kompetensi terkait dengan program komunikasi kesehatan. Nah, jelas kalau di kesehatan masyarakat, salah satunya pasti melibatkan institusi pendidikan seperti mahasiswa, kampus, atau akademisi. Yang selanjutnya adalah komitmen, selanjutnya bagaimana pengaruhnya, yang kemudian bicara tentang cakupan jangkauan atau jenjang jangkauan. Kemudian adalah kontinuitas atau keberlanjutan dari program ataupun kelembagaan mana yang memiliki keberlanjutan dalam pelaksanaan program komunikasi kesehatan. Nah, selanjutnya mengidentifikasi sumber-sumber komunikasi mana saja yang paling efektif dalam menjangkau audiens, baik itu secara primer maupun sekunder. Kemudian mendapatkan data collecting sebagai informasi dalam perumusan program komunikasi kesehatan yang ada. Nah, ini adalah pengembangan program komunikasi kesehatan. Oke, selanjutnya bagaimana metodologi penyusunan program komunikasi kesehatan atau decision making approach. Tahapan yang pertama adalah kita melakukan asesmen atau pengkajian. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perencanaan. Jadi kita sudah melakukan perencanaan mengenai media apa saja yang digunakan, bagaimana tata cara melakukan penyuluhannya, kemudian berisi tentang jenis media yang digunakan, materi apa yang akan disampaikan. Nah, itu dibuat perencanaannya sematang mungkin. Jangan sampai nanti antara media dengan kelompok sasaran tidak sesuai atau konten dari si pesan media tersebut belum maksimal dalam memberikan penyampaian informasi kesehatan. Nah, selanjutnya tahap persiapan material atau tahap persiapan medianya. Nah, ini sudah tahap proses pembuatan ataupun penyusunan media. Biasanya kalau dalam media yang kita gunakan itu kita membuat perancangannya dalam bentuk SAP atau satuan acara penyuluhan. Nah, isinya ya tentang tahapan-tahapan proses penyuluhan, kemudian berisi tentang materi apa saja yang nanti akan kita sampaikan, kemudian bagaimana konten dari media-media yang nanti akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya tahap implementasi. Ini sudah tahap kita melakukan intervensi atau tahap treatmentnya. Nah, di sini sudah proses treatment. Nah, biasanya di implementasi ini kalau kita sudah membuat perencanaan dan penyiapan material dengan matang, implementasi tidak
memiliki hambatan berarti karena sudah direncanakan atau sudah diprediksi bagaimana tata cara penerapan media tersebut sebelumnya. Nah, selanjutnya tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini sudah tahap penilaian atau tahap kita melakukan pengkajian ulang. Nah, misalnya ada hambatan atau ada konten-konten yang dirasa kurang dalam penyampaian sebelumnya. Ya, kemudian setelah kita melakukan sesuai dengan metodologi dalam penyusunan program komunikasi kesehatan ini, kita membuat program komunikasi kesehatan. Mulai dari tahapan yang pertama, terkait dengan program komunikasi kesehatan, pemasaran sosial untuk mencapai perubahan perilaku, menggambarkan hubungan dari berbagai macam pemasaran, komunikasi, analisis perilaku, pendidikan, non formal dan antropologi kesehatan. Nah, ini merupakan bagian dari program komunikasi kesehatan. Nah, tahapan yang pertama yaitu asesmen atau pengkajian. Nah, isinya tentang langkah awal terhadap program komunikasi kesehatan. Nah, tahap ini merupakan bagian terpenting dari seluruh program komunikasi kesehatan, di mana kunci keberhasilannya terletak pada sejauh mana tahap ini dirancang. Nah, kalau kita gagal dalam tahapan pembuatan pengkajian atau dalam pengkajiannya kita tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, nah biasanya tahapan selanjutnya atau pada saat proses evaluasi itu akan banyak sekali mengalami kekurangan atau kelemahan. Nah, di tahap ini kita melakukan analisa situasi masalah kesehatan dan profil dari audiens atau sasaran dari promosi kesehatan yang nantinya akan kita lakukan. Nah, upaya sistematis ini harus dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang hendak ditanggulangi dengan cara yang pertama mengumpulkan data dasar terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh audiens atau sasaran media yang nantinya akan kita buat. Nah, jangan sampai nanti konten-kontennya justru tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sasaran kita. Makanya data dasar ini menjadi fokus di awal dalam tahap pengkajian. Yang kedua, membuat rumusan terhadap masalah apa yang ditemukan di lapangan. Nah, ini biasanya kita dari data dasar itu, kita mengumpulkan banyak sekali masalah-masalah yang nantinya akan kita carikan solusinya dalam bentuk program promosi kesehatan. Nah, dari banyaknya masalah yang ada, itu kita membuat sebuah rumusan masalah utama yang menjadi permasalahan dari audiens ataupun sasaran kita. Dengan cara membuat akar masalahnya, ya bisa membuat dengan fishbone atau kita membuat pohon akar masalah. Nah, selanjutnya jika kita sudah mendapatkan akar masalah yang tadi kita rancang atau kita buat, maka didapatkanlah selanjutnya prioritas masalah yang ada. Nah, prioritas masalah ini nanti menjadi dasar kita dalam membuat konten ataupun informasi apa yang nantinya akan kita sampaikan kepada audiens. Oke, untuk yang kedua, tahapan program komunikasi kesehatan adalah perencanaan. Nah, setelah tahap asesmen dilakukan, maka tahapan selanjutnya kita menyusun tujuan, kita mendesain pesan, dan memilih media apa yang sesuai dengan sasaran kita. Nah, di sini tentunya kegiatan ini disesuaikan dengan hasil analisis masalah dan karakteristik dari audiens sebelumnya. Makanya tadi kita jelaskan di awal, asesmen atau pengkajian itu sangat penting karena dalam tahap perencanaan ini kita hanya menyesuaikan dari analisis masalah dan karakteristik yang kita dapatkan dari hasil pengkajian sebelumnya. Nah, kemudian pesan. Nah, pesan adalah formulasi ide atau konsep yang disampaikan komunikator atau penyampai pesan kepada audiens atau sasaran atau komunikan. Nah, di sini konten-konten dari isi pesan memang sudah kita siapkan sebelumnya, di mana
Jangan sampai nanti antara media dengan pesan tidak sesuai atau pesan dengan sasaran justru tidak nyambung. Nah, ini harus dipersiapkan di awal. Nah, selanjutnya pesan disusun berdasarkan tujuan yang telah dibuat sebelumnya dan diharapkan dapat menarik perhatian. Nah, intinya dalam pemasaran ataupun promosi kesehatan sekarang ini justru adalah bagaimana mendapatkan perhatian dari audiens kita, itu menjadi faktor kunci. Nah, kalau sudah mendapatkan perhatian biasanya atau menarik minat, biasanya pesan lebih mudah tersampaikan. Nah, kemudian dapat menimbulkan rasa percaya dan merangsang kelompok sasaran untuk mengadopsi dari pesan yang kita sampaikan. Nah, endingnya adalah tadi pesan yang kita sampaikan dapat diadopsi atau dapat diterima dan dilakukan oleh sasaran kita. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahap pretest. Nah, tahap pretest ini adalah pengujian bahan draft atau konsep dan pesan kepada perwakilan. Jadi tidak kepada semua ataupun seluruh sasaran kita, cukup perwakilan dari target audience dengan catatan karakteristiknya harus sama. Ya, sebelum bahan tersebut diproduksi atau dalam bentuk final, biasanya kita tes terlebih dahulu. Misalnya dari rancangan media yang kita buat, kemudian biasanya juga ada kuesioner awal terkait dengan kita menggali karakteristik dari audiens. Misalnya jenis media apa yang menarik buat mereka, kemudian pesan yang ingin kita sampaikan itu apakah sudah sesuai atau tidak, itu biasanya kita buat konsepnya, kemudian kita sampaikan kepada audiens sebelum kita sudah membuat ataupun kita sudah merancang final dari media yang nanti akan kita berikan. Nah, adapun bahan-bahan komunikasi yang sebaiknya diuji coba adalah yang pertama medianya, yang kedua saluran komunikasi yang yang nantinya akan kita lakukan. Yang selanjutnya konsep dari medianya tersebut, ide-ide apa saja, kemasannya seperti apa, dan apakah perlu disampaikan simbol atau slogan-slogan yang akan kita berikan kepada sasaran audiens ya. Itu biasanya kita sampaikan uji coba terlebih dahulu. Kita tes terlebih dahulu bagaimana responnya, bagaimana tanggapan mereka, apakah mereka tertarik atau tidak. Kalau ada kekurangan biasanya mereka memberikan saran, nah baru kemudian kita sempurnakan dari hasil pretest ini. Nah, tahapan pretest ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan meyakinkan bahwa materi dan media yang telah dikembangkan dapat menarik perhatian. Itu pertama, perhatiannya dulu. Kemudian apakah dapat diterima? Nah, kalau sudah menarik perhatian, biasanya dapat diterima dengan baik sehingga nanti pesan yang disampaikan lebih mengena dan lebih eh, dapat diterima dengan baik oleh sasaran. Nah, tahapan ini dibutuhkan untuk mencari kelemahan yang mungkin ada dan menemukan sebab kegagalan dalam program komunikasi kesehatan. Nah, penting sekali tahapan ini karena dalam uji coba ini kita bisa menilai kira-kira apa kekurangan dari media kita, sehingga media yang nanti akan kita buat jauh lebih sempurna dan lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada kelompok sasaran kita. Nah, selanjutnya tahapan yang keempat, yaitu tahapan penyampaian pesan. Ini sudah tahap intervensi ya, teman-teman sekalian, di mana bahan komunikasi yang telah diperbaiki dan sudah diuji coba, kemudian sekarang sudah didistribusikan kepada audiens, sudah kita berikan kepada treatmentnya. Nah, dalam metodologi Hotcom, hasil pembelajaran di lapangan menunjukkan bahwa informasi yang dikomunikasikan melalui media massa perlu dimantapkan melalui komunikasi interpersonal. Jadi, kalau sudah diberikan dalam bentuk media massa, juga perlu disampaikan secara personal kepada masing-masing orang, yang sifatnya lebih persuasif sehingga mendorong sasaran untuk menerima perilaku yang baru. Jadi ada treatment lanjutan dari media massa yang telah kita lakukan. Nah, pada fase setelah pretest dilakukan coba materi komunikasi dan sebelum penyampaian pesan secara lebih luas. Pelatihan kegiatan menjadi kegiatan yang menjembatani proses antara pretest dan penyampaian pesan. Nah, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Nah, evaluasi adalah tahap
akhir dari keseluruhan program komunikasi kesehatan kita. Nah, di tahap evaluasi ini, kegiatan monitoring merupakan kajian menyeluruh kegiatan supervisi serta pemanfaatan hasil temuan untuk meningkatkan implementasi atau penerapan program yang telah kita lakukan. Nah, tahap monitoring ini atau pemantauan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kekurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam tahap komunikasi kesehatan yang sebelumnya telah kita lakukan. Nah, informasi hasil pemantauan sebaiknya dapat diperoleh tepat waktu sehingga perbaikan dapat dilakukan sesegera mungkin sehingga program komunikasi kesehatan terus dapat dilakukan. Nah, komponen yang dipantau dalam pelaksanaan monitoring adalah logistik atau ketersediaan media, interim efek atau pengetahuan atau reaksi, kemudian perubahan perilaku ada atau tidak, yang selanjutnya adalah peningkatan status kesehatan. Jadi tahapannya cukup berjenjang ya. Untuk melihat peningkatan status kesehatan, maka diawali oleh perubahan perilaku terlebih dahulu, dan sebelumnya harusnya kita juga melihat bagaimana efek interimnya seperti perubahan peningkatan pengetahuan dan sikap atau reaksi dari uh, audiens kita atau sasaran kita. Nah, landasan teori yang kita gunakan di sini adalah fokus komunikasi yang ditujukan untuk menarik perhatian halayak daripada memujuk mereka. Sekarang sudah hampir semua media itu sudah memfokuskan bagaimana berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian ya daripada membujuk. Ya, intinya kalau sudah mendapatkan perhatian, tadi saya sudah sebutkan, kita lebih mudah menyampaikan pesan kita. Nah, dengan mempertimbangkan langkah-langkah persuasi untuk menarik minat agar mau terlibat dalam sebuah program kesehatan. Nah, intinya menarik perhatian terlebih dahulu dan berharap untuk mereka terlibat dalam program kita. Nah, itu paling penting. Nah, kemudian dalam teori komunikasi persuasif dikatakan dalam Miguel dalam jurnalnya, teori komunikasi untuk persuasi menegaskan bahwa komunikasi dapat digunakan untuk mengubah sikap dan perilaku kesehatan secara langsung terkait dalam rantai kausal yang sama. Artinya jika dikomunikasikan dengan baik dengan mendapatkan perhatian dari audiens tadi, maka kita dapat mengubah sikap dan perilakunya secara langsung. Harapan kita semuanya tetap seperti itu ya. Nah, kemudian efektivitas upaya komunikasi dapat diberikan bergantung pada input. Input dalam hal ini adalah stimulusnya. Stimulus itu yang tadi kita sebutkan adalah media yang ataupun rangsangan yang kita lakukan. Serta output. Output adalah efeknya atau tanggapan dari stimulus audiens kita. Nah, variabel-variabel input berisi sumber pesan, pesan itu sendiri, saluran penyampaian pesan, dan karakteristik penerima dan tujuan pesan-pesan tersebut. Sedangkan untuk variabel-variabel output merujuk pada perubahan faktor kognitif tertentu seperti pengetahuan, sikap, perbuatan keputusan, dan perilaku-perilaku yang dapat kita lakukan pengamatannya. Oke, selanjutnya teori SOR atau stimulus, organism, dan respon. Nah, stimulus di sini kita artikan sebagai rangsangan. Stimulus tujuannya untuk mendapatkan perhatian, memberikan pengertian, dan dapat diterima oleh organisme, sehingga kita bisa menilai bagaimana respon atau perubahan sikapnya. Nah, menurut Holland dalam Effendi 2003, penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas stimulus yang berkomunikasi dengan organismenya. Nah, Holland menyatakan bahwa perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu. Terdiri dari yang pertama stimulus, yaitu atau rangsangan yang dapat diberikan kepada organisme, dapat diterima atau ditolak. Jika stimulusnya tidak dapat diterima atau ditolak, maka stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu. Dan stop, berhenti sampai di sini. Nah, tetapi bila stimulus itu dapat diterima oleh organisme dengan baik dan mendapatkan perhatian, maka stimulus tersebut dibilang efektif.
Nah, setelah itu, organisme akan mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang dapat diterima dalam perubahan sikapnya. Dan endingnya adalah dengan dukungan fasilitas dan dorongan dari lingkungan, maka stimulus mempunyai efek tindakan dari individu tersebut atau terjadi perubahan terhadap perilakunya. Nah, selanjutnya media komunikasi. Nah, jenis media komunikasi berdasarkan jangkauannya adalah media komunikasi eksternal dan media komunikasi internal. Nah, kalau eksternal, ini media komunikasi untuk menjalin suatu hubungan dengan pihak luar, seperti media cetak, televisi, telepon, surat kabar, dan internet. Jadi, ini lebih luas jangkauannya, karena sifatnya adalah uh, eksternal atau dengan hubungan dengan pihak luar. Nah, sedangkan kalau untuk komunikasi internal, ini merupakan media komunikasi yang bertujuan untuk sarana menyampaikan dan menerima informasi untuk internal saja. Nah, ini lebih kepada masing-masing individu seperti surat, telepon, papan pengumuman, dan majalah bulanan. Oke, selanjutnya dasar pemilihan media. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang cukup penting. Nah, dasar pemilihan media ini jika tidak sesuai dengan subjek sasaran dapat mempengaruhi efektivitas dari pesan yang kita sampaikan. Nah, di sini media adalah alat atau sarana yang digunakan oleh penyampai pesan atau komunikator dalam menyampaikan pesannya kepada atau informasi kepada audiens atau kelompok sasaran. Nah, dalam memilih media harus didasarkan pada hasil riset sebelumnya. Maka kita perlu ada dasar teori sebelumnya. Misalnya Anda mau menggunakan media film atau media audiovisual, maka secara teori atau penelitian sebelumnya Anda harus punya dasar kajian bagaimana media audiovisual itu efektif atau tidak dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada audiens. Jadi harus sudah ada landasan teori sebelumnya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama terkait dengan biaya. Nah, jangan sampai media yang kita buat itu memakan biaya yang sangat besar sehingga Anda kehabisan dana untuk membuat medianya. Jadi cukup kita gunakan biaya yang ataupun media yang mengeluarkan biaya yang tidak besar ya, jadi cukup murah. Yang kedua, bagaimana keterjangkauannya. Nah, makin luas daya jangkaunya itu makin bagus sebenarnya. Jadi kalau lingkupnya terbatas, ya kita katakan media tersebut masih ya sangat terbatas untuk jangkauannya. Nah, kemudian selanjutnya kita harus menetapkan pengaruh media terhadap kelompok sasaran. Nah, ini harus disesuaikan juga bagaimana kita menarik minat kelompok sasaran kalau jenis medianya tidak sesuai. Contoh, misalnya sasaran kita adalah ibu-ibu hamil. Ya, jangan sampai medianya seperti media yang kita gunakan untuk anak sekolah. Contoh misalnya komik untuk ibu hamil sesuai atau tidak. Nah, itu tolong dipikirkan. Nah, atau misalnya pada kelompok sasaran anak-anak atau remaja, media yang kita sampaikan ataupun media yang kita tampilkan media yang monoton seperti leaflet dengan banyak tulisan itu akan mengakibatkan ataupun menyebabkan kebosanan pada mereka sehingga media yang kita sampaikan justru tidak efektif ya. Atau misalnya media kita media film tapi sasaran kita ibu-ibu yang membawa anak kecil, jadi ibu-ibunya tidak dapat menyaksikan filmnya dengan maksimal karena diganggu atau tidak fokus terhadap anaknya. Nah, itu bisa jadi permasalahan juga. Makanya pengaruh media terhadap kelompok sasaran ini juga harus kita pikirkan. Nah, hasil pengembangan dari media ini berikutnya akan diuji cobakan sebelum tahap pelaksanaan penyajian atau deliver message. Ya, itu harus dilakukan uji coba terlebih dahulu. Nah, komunikasi efektif. Nah, pembahasan yang terakhir adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini adalah menilai respon dan stimulus. Nah, kalau ini rumusnya adalah yang ditangkap oleh penerima, yang dimaksud oleh pengirim. Ini harus sesuai. Nah, kita lihat dijumlahkan dalam
angka 1. Nah, di mana secara sederhana komunikasi dinyatakan efektif bila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya. Jadi pesan itu dengan apa yang kita maksudkan itu harusnya sama ya. Jangan sampai antara pesan dengan apa maksudnya itu nggak sesuai atau berbeda. Atau yang diterima oleh audiens justru maksudnya berbeda dengan apa yang ingin kita sampaikan di awal. Nah, itu juga menjadi permasalahan. Nah, biasanya ini kita lihat dari nilai post-test, perbandingan antara pre-test dan nilai post-test kita. Oke, kemudian komunikasi dinilai efektif bila rangsangan yang disampaikan dan yang dimasukkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, bila S adalah pengirim atau sumber pesan dan R adalah penerima, maka respon yang diberikan adalah identik. Nah, nilai 1 menunjukkan kesempurnaan penyampaian dan penerimaan pesan yang jarang kita peroleh. Kemudian, semakin besar yang dimaksudkan dengan respon yang kita terima, semakin efektif pula komunikasi yang dilakukan. Selanjutnya, komunikasi efektif merupakan pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Nah, pengukuran efektivitas ini dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari pencapaian tujuan si pengirim pesan. Nah, kalau tujuan dari pengirim pesan ini sesuai dengan apa yang diterima, maka komunikasinya disebut efektif. Nah, dapat kita lihat dari proses komunikasi efektif berikut ini. Nah, dari sender, dari pengirim pesan, menyampaikan pesan dengan menggunakan media, kemudian diterima, dan kita lihat antara feedbacknya, maksud dari pengirim pesan dan apa yang diterima oleh sasaran itu harusnya sesuai. Maka itu disebut sebagai komunikasi yang efektif. Oke, mungkin itu pembahasan dari saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya dengan tugas-tugas di classroom Anda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.